warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Ancaman dan Usaha Merubah Pancasila bagian ketiga. Ancaman terhadap Pancasila pada Orde Lama periode 1959 sampai 1966. Periode 1959 sampai 1966 disebut periode demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan bukan pada rakyat, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno saat itu, sehingga terjadi penyimpangan Pancasila dalam konstitusi. Pada periode ini, kembali terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan G30 SPKI. Para petinggi PKI yang berhasil melarikan diri ke luar negeri pada penumpasan PKI tahun 1948 kembali lagi ke Indonesia dan kembali menjalankan misi mereka, yaitu merubah Pancasila dengan ideologi komunisme dan menjadikan Indonesia negara komunis. Sejak tahun 1950 dengan dipimpin oleh DN Aidit, PKI melakukan operasi yang lebih terkoordinir dibanding dengan operasi sebelumnya pada tahun 1948. Hal ini terbukti dengan diterimanya PKI di sebagian masyarakat dan masuk ke dalam 4 partai yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu 1955. Dengan kemampuan dan dukungan organisasi komunis internasional yang kuat, PKI mampu membuat perubahan sikap Presiden Soekarno yang sebelumnya pada tahun 1948 ketika PKI memberontak, Bung Karno dengan tegas menentangnya dengan menyerukan kepada rakyat untuk memilih antara Bung Karno atau PKI. Tetapi sejak 1956, Bung Karno mengembangkan konsep politik Nasakom, nasionalisme, agama, komunis, dan tidak memperhatikan bahwa hal itu tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila yang beliau sendiri sumbangkan kepada negara Republik Indonesia ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Perubahan sikap Bung Karno besar sekali pengaruhnya terhadap kondisi dan perkembangan bangsa waktu itu. Penempatan PKI sebagai salah satu kekuatan utama dalam perjuangan bangsa menjadikannya peserta dalam kabinet pemerintah. Hal ini menjadikan PKI dan organisasi bawahannya makin bersikap arogan di masyarakat. Jika ada pihak lain yang tidak sejalan dengan sikap PKI, maka PKI akan melawan dengan kekuatan fisik. Tidak jarang terjadi perkelahian antara organ PKI dengan pihak yang menentangnya, terutama umat Islam. Pada tahun 1960-an, kondisi Indonesia sudah penuh ketegangan yang amat terasa dan makin nampak dan jelas akibat gerakan PKI dan badan-badan yang dikendalikannya. Banyak terjadi gontokan-gontokan antara organisasi di bawah PKI dengan badan-badan lain yang dinilai melawan PKI. Kondisi ekonomi makin parah, seperti makin sukarnya mendapatkan bahan makanan pokok seperti beras yang harganya semakin meningkat. Akibatnya membuat kondisi masyarakat semakin tegang. Kondisi ini menguntungkan pihak PKI. PKI makin agresif dalam usahanya menguasai Indonesia. Namun, usaha PKI itu menghadapi rintangan berat dari TNI dan para pendukung Pancasila, khususnya
TNI Angkatan Darat, di mana para perwira-perwiranya tidak akan rela Indonesia dikuasai kaum komunis. Puncak konfrontasi PKI dengan TNI terjadilah pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 atau biasa disebut G30 SPKI. Pada tanggal 30 September 1965 ini, beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh PKI. Beberapa perwira TNI Angkatan Darat ini antara lain Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, Letut CZI Pierre Andreas Tendean, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia menjadi korban. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan kesatuan RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi dan dibantu oleh Kesatuan Kujang dan Siliwangi melakukan penumpasan PKI beserta para simpatisannya dengan merebut Pangkalan Halim yang menjadi pusat pemberontak. Setelah Pangkalan Halim berhasil direbut, gerakan penumpasan selanjutnya adalah menuju desa Lubang Buaya yang diperkirakan sebagai tempat pembunuhan terhadap 7 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Langkah untuk menumpaskan G30 SPKI terus berlanjut dengan sejumlah operasi yang dijalankan. Di antaranya adalah Operasi Trisula di Blitar Selatan, serta Operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melalui operasi penumpasan itu, para tokoh PKI berhasil ditangkap. Ketua PKI DN Aidit yang dituding sebagai dalang pemberontakan ditemukan tewas tertembak dalam operasi tersebut. Sementara sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub dan beberapa lainnya dijatuhi hukuman mati. Atas kejadian tersebut, maka PKI dibubarkan dan serta dinyatakan sebagai partai terlarang. Lalu, ideologi komunis dinyatakan sebagai ideologi terlarang di Indonesia sesuai dengan ketetapan MPR nomor, yaitu TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966. Sesudah kejadian tersebut, setiap tanggal 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September G30 SPKI, dan setiap tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ancaman terhadap Pancasila pada Orde Baru dan masa reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Tujuan utama pemerintah Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan. Tetapi pelaksanaannya tidak sesuai harapan
di mana presiden yang berkuasa saat itu, yaitu Presiden Soeharto, memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga seolah-olah presiden berada di atas lembaga-lembaga lain. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana presiden berkedudukannya di bawah MPR. Pada masa Orde Baru ini, terdapat upaya melepaskan diri dari NKRI dikarenakan kekecewaan dengan pemerintah pusat. Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Pada 4 Desember 1976, inisiator Gerakan Aceh Merdeka, Hasan Ditiro dan beberapa pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dilangsungkan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidi. Di awal masa berdirinya GAM, nama resmi yang saat itu digunakan adalah AM, Aceh Merdeka. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh perbedaan budaya dan penerapan agama Islam antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia. Hal ini menjadi gambaran sebab konflik yang paling jelas. Selain itu, kebijakan-kebijakan sekuler dalam administrasi Orde Baru Presiden Soeharto sangat tidak populer di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh membenci kebijakan pemerintahan Orde Baru Pusat yang mempromosikan satu budaya Indonesia. Selanjutnya, karena jauhnya lokasi Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia menimbulkan sentimen yang luas di Provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti masalah yang dimiliki Aceh dan tidak bersimpati pada kebutuhan masyarakat Aceh dan adat istiadat di Aceh yang berbeda. Dan distribusi pendapatan yang tidak adil dari sumber daya alam substansial Aceh juga menjadi bahan perdebatan. Konflik ini berlangsung hingga periode Orde Baru berakhir pada tahun 1998 dan berlanjut di masa reformasi. Bencana tsunami dahsyat pada tahun 2004 dan peran Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Yusuf Kala sangat signifikan dalam proses perdamaian di Aceh tersebut. Pemberontakan resmi berakhir dengan terjadinya perundingan perdamaian yang difasilitasi oleh LSM, Krisis Manajemen Inisiatif dari Finlandia, dan dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan damai yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Berdasarkan perjanjian tersebut, Aceh akan menerima otonomi khusus di bawah Republik Indonesia dan tentara non-organik akan ditarik dari Provinsi Aceh dan dilakukannya pelucutan senjata Gerakan Aceh Merdeka GAM. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.